Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang berada di depan layar, berada di depan chat masing-masing, monitor pergerakan harga khususnya di XAU USD. Sebelum kita masuk di pemetaan hari ini, kita akan mereview dulu sebentar yang sudah kita sampaikan satu hari kemarin. Di awal kita gunakan di sell stop 1950, kemudian marketnya menyentuh sebentar kemudian akhirnya naik ya. Sebelumnya kita sudah sampaikan yang kita analisakan tidak harus persis diikuti dan ditelan mentah-mentah serta-merta kita sell kemudian kita tunggu ya. Sangat terlalu sempit dan terlalu dangkal kita memahami ketika hanya kita masuk posisi sell kemudian kita tunggu. Padahal di materi-materi sebelumnya sudah kita sampaikan berulang kali, begitu satu tersentuh maka segera lakukan pengamanan, antisipasi, dan simulasi. Ya, apakah kita menggunakan pembatasan risiko, apakah kita menggunakan pending order untuk membatasi atau mencegah kerugian yang besar dengan menggunakan averaging dua kalinya dan sebagainya. Ya, dengan jarak 250 hingga 300 di atasnya, atau bahkan kita menggunakan stop loss dan SL ya dengan target yang tentu terukur di sana. Sehingga kalau kita hanya masih mengandalkan analisa tersentuh kemudian kita menunggu marketnya turun, ya tidak akan pernah bertahan lama nanti. Kita tidak pernah hanya mengajari bagaimana kita menganalisa, tetapi yang paling penting yang menjadi acuan prestasi kita adalah sejauh mana kita mampu melakukan recovery ketika marketnya itu tidak bersahabat. Kalau yang kita ambil posisi sesuai dan profit dengan kondisi yang sejalan dengan yang kita entrykan, itu bukan perolehan, bukan pencapaian. Jangan berbangga dan jangan dijadikan sebagai satu prestasi. Karena itu bagian dari keberuntungan kita saja, kita lagi baik saja, lagi mujur, lagi hoki. Sehingga yang kita selalu tekankan bagaimana kita melakukan recovery ketika market itu tidak bersahabat. Sehingga kondisi market bagaimanapun tetap kita fine saja. Ya, ini kemarin sudah kita sampaikan di malam bahkan bahwa harusnya kita sudah lakukan pending order di sana, kemudian targetnya nanti di posisi di mana minimal seller itu bisa di cover oleh buyer, ya setidaknya dicegah kerugiannya sekecil mungkin ya. Kemudian di posisi atas yang buy stopnya juga lumayan tersentuh walaupun tidak terlalu banyak ya, ada sekitar 300-an di dalam dua candle berikutnya. Selanjutnya koreksi sudah kita sampaikan, bahkan di jarak ini sudah kita tarik selagi masih berada di wilayah koreksi maka berpeluang memantul kembali ya. Kemudian di limitnya kita sampaikan di area level di sana, di sell limit 1969. Berikutnya di candle panjang tersentuh. Nah, tersentuh ini juga begitu. Kalau kita marketnya bergerak menyentuh, kemudian ada level di sana, sudah kita sampaikan berulang kali, bahkan di review malam sudah kita sampaikan, meskipun ini breaknya kecil, meskipun ini di level, tetapi melihat momentum yang besar nanti akan bergerak naik lagi. Terbukti ketika koreksi, lumayan panjang ini selnya, dari posisi titik entry sekitar 800 lebih, setelah itu kembali naik. Nah, kembali naik lagi hingga mendekati ringnya. Kita sudah ukur di sini. Nah, birunya ini adalah ring sebelumnya. Persis mendekati, kemudian mulai berbalik dan datar di sana. Oke, ini adalah evaluasi yang kemarin ya. Paling tidak biar kita punya perbendaraan ya. Jangan terus berpikir analisa yang valid, yang akurat ya. Berarti tidak paham dengan trading. Kalau kita hanya mengandalkan analisa, tidak paham dengan trading dan tidak akan bertahan lama kalau model seperti itu.
Baik, kita kembali membuat satu pemetaan untuk 1 hari ke depan. Tidak penting nanti marketnya nanti bergerak naik atau turun, paling penting bagaimana kita melihat peluangnya, kemudian siap dengan recovery-nya, siap dengan batasan-batasan resikonya, siap dengan kita melakukan simulasinya ya ketika market itu tidak bersahabat. Itu yang paling penting, bukan analisa buy marketnya harus naik. Tidak ada yang begitu ya. Perlu belajar banyak lagi, perlu banyak latihan nanti. Baik, kita coba lihat dari pembukaan hari ini di posisi yang kecil warna hijau. Dari time frame daily dominannya adalah buyer ya. 2 kali dominan buyer dari yang kemarin dengan penolakannya. Maksud saya dengan penolakannya. Ya, yang pertama bergerak naik, kemudian ditolak. Berikutnya kembali naik lagi, ditolak lagi, masih berada di low candle sebelumnya. Dengan penolakan yang ada, nanti sedikit banyak akan ada tekanan ke bawah. Di posisi ini masih dalam area level, sehingga berpeluang tetap nanti ada tekanan ke bawah yang cukup kuat ya, sehingga perlu diwaspadai. Di time frame daily ini berada di levelnya ya, berpeluang nanti memantul kembali. Baru kita masuk kembali ke time frame yang kecil untuk melihat peluang yang ada ya. Kita biar tidak terlalu terjebak, kita ambilnya cukup jauh dari lokasi ya, dari titik end, maksud dari runningnya. Di sebelah kiri ada level, sebelah kiri ada penolakan ya. Kalau kita mengambil di sini cukup dekat, jaraknya sekitar 500 ya. Kemudian kalau kita tarik di atasnya nanti terlalu dekat lagi, jarak untuk entry-nya dan targetnya cukup dekat dan kita nanti akan kesulitan mendapatkan peluangnya. Maka kita tarik yang bawah, yang agak jauh, agak menjauh. Memastikan jaraknya tidak terlalu dekat sehingga kita nanti peluangnya ada ya. Kita ambil posisi cukup jauh meskipun ini marketnya bergerak menuju ke atas ya, tetap bergerak menuju ke atas. Ini seperti ini. Kalau kita amati pergerakannya seperti ini. Ya, bahkan dari sini naik kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, ini adalah fase-fase di mana tren naik, pola tren naik terbentuk ya. Nanti bisa bergerak seperti ini. Atau nanti kalau dia koreksi ya, masih berpeluang misalkan seperti ini, tetap dia berpeluang naik lagi. Sehingga kita ambil jarak cukup jauh dari levelnya untuk sell stopnya ya. Untuk sell stopnya kita ambil cukup jauh di sini. Ini kita ambil sell stopnya di sana di area 1958.32. Targetnya di mana? Targetnya nanti targetnya mendekati level bawah ya. Ini kita tempatkan dulu peluang untuk entry-nya atau posisi untuk kita menempatkan pendingnya. Nanti targetnya di sini sekitar 600 mungkin ya, 700-an ya. Meskipun tidak tersentuh dan profit sudah, maka kita bisa exit lebih awal. Kalau kita mau jarak yang cukup jauh, kalau kita mau yang lebih cepat ya mungkin 200-300 kita bisa exit di sana. Selanjutnya yang di atas ada buy stop, kita taruh di situ ya. Buy stop kita taruh di 1972.63 dengan target nanti berada di levelnya di atas ya. Ini sekitar 500 mungkin ya. Ya, 500-an. Kemudian ketika dia breakout, artinya kalau breakout itu jauh lebih kuat dari sumbu yang ada ya. Tentu terbentuk volume yang panjang di sana.
yang jauh lebih kuat dengan struktur candle yang terbentuk menuju ke atas. Tentunya ada step by stepnya bergerak ke atas, sehingga kita bisa ambil peluang kembali untuk buy stopnya di sana di 1981.40 ya. Kita perkecil melihat di sebelah kiri. Oke, targetnya nanti kira-kira berada di sini ya. Target kita buat yang warna lain. Oke, targetnya di sana. Kemudian jangan lupa ya, ketika yang tersentuh yang pertama atau yang bawah ini, maka segera lakukan antisipasi. Segera lakukan antisipasi dengan menarik garis ke atas sekitar 300-an ya. Sehingga di sini kita antisipasinya. Saya kasih warna untuk antisipasinya. Kita kasih warna lain, warnanya saya kasih yang berbeda. Ini untuk antisipasi. Ketika dia bergerak naik, ketika dia tersentuh dan kemudian kita bisa pasang untuk pending di sana. Demikian juga untuk yang di atas, untuk buy stopnya, begitu tersentuh kita bisa antisipasi di bawahnya. Kita bisa antisipasi di sini untuk sell stopnya dan sebagainya. Yang di atas pun sama. Kemudian kita tarik ring yang 1 hari kemarin ya, kira-kira sampai berapa pergerakannya. Ya, nanti sedikit banyak akan kita jadikan sebagai acuan untuk nanti kira-kira naik dan turunnya sejauh mana. Kalau kita ukur, kita tarik, dia bergerak ke bawah, kira-kira masih berpeluang hingga di level di sini, hingga mendekati levelnya di sini. Maka kita buat ini sebagai area puncaknya. Sedangkan di atas, yang di atas kita coba tarik ke atas, ya, kemudian kita nanti lihat di posisi mana, sejauh mana nanti bergeraknya untuk kehati-hatian kita atau manfaatkan peluang-peluang kecilnya. Oke, kita tarik sedikit lagi. Ya, kira-kira kalau dia bergerak ke atas mendekati levelnya di sini ya. Ini kita kasih warna yang lain, kita kasih warna dan kita kasih highlight. Ya, kita kasih highlight yang di atas maupun di bawah. Jadi pergerakannya akan kira-kira berada di ring ini. Yang di bawah kita bisa manfaatkan untuk koreksi ya. Koreksi artinya memanfaatkan peluang pantulannya dengan buy limit di 1941.22. Ya, demikian juga yang di atas tadi kita bisa manfaatkan ya, meskipun nanti bergerak naik ya, tetap kita antisipasi dengan pending order kalau tersentuh nanti ya. Sell limit di 1993.73 ya. Meskipun berada di area ring, tetap saja peluang naik itu masih terbuka ya, sehingga nanti tetap kita berikan antisipasinya, simulasinya dengan pending order ketika nanti tersentuh. Oke, mungkin ini yang bisa kita berikan ya, silakan nanti dikembangkan sendiri, silakan sesuaikan dengan gaya trading kita masing-masing, teknik kita yang sesuai. Jadi ini bukan harus diikuti, hanya sebagai satu ilustrasi saja, setidaknya yang belum ada gambaran minimal rabaan sedikit banyak bisa membuat sendiri nantinya. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan hari ini bisa maksimum dalam profit kita, bisa konsisten seperti hari-hari sebelumnya. Selamat pagi, salam profit dua arah.